Oke. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi, ini agenda kita pada sore hari ini. Agenda kita belajar bareng ya. Di sini ada growth room. Growth room itu dari growth loop kita ada sebulan satu kali, insya Allah. Dan rencananya sih semoga bisa konsisten ya, satu bulan sekali akan mengadakan growth loop ini yang diisi oleh teman-teman alumni dari growth loop itu sendiri gitu. Nah, Teh Adil pernah ikutan juga nih course-nya gitu, dan teman-teman yang lain juga di sini sudah ada yang pernah ikut. Jadi pada malam hari ini topiknya adalah confident idea delivery for non-native speakers gitu. Jadi di sini pasti ada yang udah pernah ngalamin kalau misalnya pernah nggak pede atau bahkan pede tapi kok susah ya mengurai kata-kata gitu. Nah, kita akan belajar pada hari ini sama Teh Adel. Materinya aku lihat oke banget dan ada prakteknya nanti di akhir gitu ya, setelah semua teori-teori dan materi. Oke, next. Oke, ini ada seharusnya ada dari Kak Ayu, tapi nanti kita bisa dilanjut lagi sama Kak Ayu ya kalau sudah nggak berhalangan. Boleh di next Teh Adel. Nah, ini tentang Teh Adel, sedikit tentang Teh Adel. Tak kenal maka tak sayang, bener nggak sih teman-teman? Mungkin ada yang udah familiar banget sama Teh Adel, ada juga mungkin yang baru kenal sama Teh Adel, atau yang udah familiar pun nggak tahu nih pengalaman Teh Adel tuh udah dari tahun berapa sih gitu kan? Ada di dunia public speaking ini, dan untuk layar, waktu, dan mic dipersilakan untuk Teh Adel. Mangga Teh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ardin. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tapi rasanya kayak masih sore ya. Soalnya menjelang weekend kan kayaknya jam segini sih masih subuh lah ya, bahkan belum belum sore, masih subuh. Oke, untuk teman-teman yang bisa on cam yuk supaya kita bisa bertatap mata, bisa kelihatan nih wajah-wajah segernya yang lagi semangat-semangatnya untuk nambah skill. Perkenalkan, nama saya Adelia Lukman, biasa dipanggil Adel. Dan kalau bicara tentang pengalaman public speaking, memang dulu awalnya otodidak ya, karena dipaksa harus bisa. Karena dulu kerjanya nyemplung di dunia radio. Itu pun nggak sengaja karena diajak teman waktu zaman kuliah. Tapi dari nggak sengaja malah keterusan gitu ya. Dari tahun 99 sampai akhirnya terakhir saya berhenti siaran tuh di 2023. Karena berhenti itu ini ya, um, dulu mama saya tuh selalu bilang, duh siaran radio tuh bukan kerja beneran, cari kerja beneran dong teh gitu. Terus saya akhirnya mikir, oke deh, biar mama happy ya. Pas kebetulan ada tawaran kerja corporate, ya udah siarannya di stop dulu, akhirnya kerja kantoran deh gitu. Dari situ masuk juga ke dunia remote working, terus tapi hasrat kayak public speaking tuh masih ada ya, jadi masih suka MC, masih suka ngisi jadi voice over talent, masih suka jadi host webinar, host podcast dan sebagainya dan sebagainya. Sampai akhirnya kenal dunia virtual assistant dan ya ada beberapa juga platform yang saya bikin bareng sama teman-teman, diantaranya ada Pulse Digital Elite dan juga Alpha Trainings yang memang spesifik untuk nemenin teman-teman yang memang pengen banget jadi lebih percaya diri, tampil di depan publik dan berbicara dengan oke gitu ya. Nah, jadi itu sih sedikit latar belakang saya sampai akhirnya niat banget kayaknya nih kalau mau berbagi ilmu, kalau pengen bikin sesama teman-teman yang perempuan remote worker yang memang berjuang banget supaya makin percaya diri, saya harus tersertified ya. Makanya waktu itu dibela-belain banget. Pokoknya harus sampai dapat sertifikasi dari BNSP dan alhamdulillahnya di awal tahun 2025 saya sudah certified BNSP untuk public speaking. Dari situ baru mulai berani untuk bikin pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, kelihatannya Mbak Ayunya udah ada juga tuh ya. Iya, halo Kak Ayu. Tadi aku Oke, buka dulu nggak apa-apa ya? nggak apa-apa teh. Mangga hostnya dibalikin lagi nih ke Kak Ayu. Siap-siap. Silakan Teh Adel. Iya, iya, Dilanjut. oke. Lanjut aja kalau gitu ya, lanjut ya. Oke. Tapi saya mau lihat dulu, belum ada yang on cam lagi ya. Ada Kak Muti yang pakai avatar goyang-goyang. Ada Kak Arum, Kak Atika, ada Puspita, ada Gita. Gita ini juga tim saya di Alpha Training. Ada Zulianti, ada Pujiani, dia, ada siapa lagi nih Lestari. Yuk, yang bisa on cam ya. Walaupun misalnya sambil di jalan atau sambil di rumah santai pun nggak apa-apa. Oke,
Lanjut soal topik kita pada malam hari ini, tantangan dari kita-kita yang non-native speaker ya dalam menyampaikan pesan menggunakan bahasa Inggris itu pada umumnya adalah takut salah gitu ya. Takut salah banget. Gimana kalau grammarnya nggak bener? Malu dong ya gitu. Aduh, aduh apa sih harusnya ini? Oh, udah langsung kepikiran teori-teori grammar waktu zaman sekolah dulu ya. Pertama kali belajar bahasa Inggris mungkin SD ada ya. Ada SD zaman dulu yang memang udah ngasih pelajaran bahasa Inggris. Terus SMP udah mulai SMA, kuliah. Bahkan ada yang ikut les. Jadinya memang kita orang-orang Indonesia tuh kebanyakan mikirin grammarnya. Karena memang yang dipelajari waktu itu dari sekolah ataupun dari les-lesnya adalah belajar grammarnya dulu gitu. Padahal yang paling tepat adalah kita belajar percaya diri speakingnya dulu. Tuh, jadi dengan belajar percaya diri speaking yang namanya nervous itu akan teratasi ya kan? Yang namanya aduh belepotan, blank itu akan teratasi juga. Makanya tujuan dari Growth Room hari ini kita tuh pengen banget membantu teman-teman supaya bisa menyampaikan ide dengan jelas, dengan tenang juga dan yang pasti dengan percaya diri ya berbahasa Inggrisnya. Jadi yuk teman-teman ya. Coba saya mau tanya di sini kalau dari skala 1 sampai 10 level bahasa Inggrisnya teman-teman ada di angka berapa? Coba ya sambil diketik-ketik-ketik-ketik. Kalau dari level 1 sampai 10 level bahasa Inggris ya teman-teman itu di angka berapa coba? Level 3 kayaknya. Kalau dia 7. Oke, ini siapa lagi nih? 7. Boleh lah ya kalau udah 7 ya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Sinta 7 juga. Oke, mantap. Boleh lah kalau udah 7. Hani 7,5. Kliennya udah banyak tuh ya. Kliennya udah banyak loh, tapi 7,5 aja. Atika 6. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang 10? Adele's iPad. Hah? iPad saya bisa ngomong sendiri. Siapa yang pakai iPad saya nih? 8. Puspita 6,5. Oke. Oke. Good ya. Bagus banget. Bagus banget. Jadi intinya adalah kita juga harus pede menilai level kita udah di angka berapa gitu ya. Kita bisa assess diri sebenarnya level bahasa Inggris kita tuh udah di tingkat berapa sih. Kalau memang udah bicara remote working dan aimingnya adalah pengen dapat global client, pengen dapat klien-klien overseas, berarti memang sudah harus ya percaya diri berbahasa Inggris. Nah, dan nggak usah takut sih sebenarnya kalau remote working itu kan nggak akan terlalu banyak apa ya nggak akan terlalu banyak juga dituntut untuk ketemu sama kliennya itu yang kayak gini bertatap muka di Zoom kan paling banyak justru lewat teks jadi kalau teman-teman ngerasa oke bahasa Inggris saya oke dalam skala pasif ya udah oke lah ya udah bisa kalau tulisan udah lancar banget udah bagus ya udah aman. Nah, tapi sekarang kita juga harus belajar kalau speaking gimana. Kalau tiba-tiba klien ngajak meeting gitu ya, kamu ikut ya ketemu sama tim saya yang lain misalnya, atau enggak saya ada ikutan kursus nih, kamu juga harus ikutan ya, ikut bareng. Saya ada meeting dengan klien yang lain, kamu harus ikut. Atau klien tuh mintanya reportnya dalam bentuk voice note. Nah, itu juga sering kejadian ya. Bener nggak Mbak Ardin, Mbak Hani gitu. Klien tuh kadang-kadang reportnya mereka nggak mau baca gitu, tolong lewat voice note aja gitu kan. Nah, gimana cara kita menyampaikan dengan baik supaya klien paham dan report kita juga diterima dengan jelas. Nah, kita ubah dulu mindset ya teman-teman. Good communication itu tidak sama dengan perfect English. Kalau perfect English, wah itu elemennya banyak banget kan. Selain selain kita harus tahu grammar yang benar, kita juga mungkin harus udah sering ngobrol sama orang native speaker, udah mungkin pernah tinggal di luar negeri, sehingga tahu ya bahasa sehari-harinya itu seperti apa. Coba kalau teman-teman lihat konten-konten orang-orang bule ya, yang pakai bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia tuh kaku ya. Kayak misalnya, eh Hai, kami mau makan di sini. Gimana rasanya? Bagus? Rasanya bagus gitu. Nah, kan padahal harusnya rasanya enak ya. Nah, sama halnya dengan kita yang berbahasa Inggris tanpa tahu kultur, tanpa tahu penggunaannya dalam bahasa sehari-hari. Kita pun akan kedengarannya kayak kurang tepat ya. Tapi bukan berarti tidak dimengerti kan? Orang yang dengar itu akan ngerti gitu. Jadi good communication itu nggak sama dengan perfect English. Jadi mindsetnya kita shift ke situ dulu supaya kita nggak belum apa-apa udah keder duluan gitu ya untuk berbahasa Inggris.
Yang paling penting adalah clarity, jadi jelas. Yang paling penting adalah presence. Kitanya hadir, kitanya juga oh, ada engaging gitu ya. Kalau kita ngobrol, kita tatap mata lawan bicara kita respon tiap lawan bicara kita ngomong satu kalimat, kita respon, oh oke. Okay. Kita respon lagi dengan, really? Kita respon lagi dengan, that's great idea. Bikin respon lagi misalnya dengan, oke, okay, that makes sense. Gitu ya. Kita respons dengan itu, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan presence kita, kehadiran kita. Dan connection gitu. Jadi memang kita membangun koneksi nih, harus nyambung juga apa yang lawan bicara kita sampaikan, kita kasih respon yang juga connect gitu ya, sehingga akhirnya pesannya juga nyampe. Nah, mindset shift berikutnya adalah native speaker juga manusia. Jadi kenapa kita mesti takut ngobrol sama mereka? Tenang aja gitu. Mereka juga manusia sama-sama kok gitu ya. Tidak semengerikan itu untuk bicara dengan para native speaker. Kalau teman-teman jarang, memang belum atau mungkin belum pernah bicara dengan orang-orang luar, pasti memang deg-degan ya pertama. Tapi itu harus dipaksakan. Karena otak kita itu hanya akan ngasih green flag gitu ya. Oke, ngasih lampu hijau kalau sudah dikasih evidence, sudah dikasih bukti bahwa ini aman. So, cari kesempatan untuk ngobrol sama native speaker sesering mungkin supaya otak kita dikasih bukti lagi, dikasih evidence lagi supaya dia akhirnya menyerah. Oke, okay, dari yang asalnya red flag, no 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 no, jangan ngeri ngeri ngeri. Akhirnya dia akan bilang, oke, okay, go for it, nggak apa-apa. Ngobrol sama orang luar, sama native speaker itu aman. Ya, jadi itu yang akan membuat kita lebih percaya diri. Nah, kemudian juga teman-teman, kebanyakan native speaker itu maklum kok kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Jadi it's okay kalau kita ngomongnya nggak berurutan strukturnya, yang penting pesannya nyampe. Nanti setelah ini di slide berikutnya saya akan kasih struktur supaya teman-teman bisa menyampaikan walaupun mungkin grammarnya nggak benar. Ya. Nah, yang paling pasti harus kita usahakan sekarang adalah selain menambah kemampuan bahasa Inggris, berusaha juga untuk memahami gaya bicara dan kultur dari native speaker dari berbagai negara. Karena bahasa Inggris US, dengan bahasa Inggris UK, dengan bahasa Inggris Singapura, dengan bahasa Inggris India, dengan bahasa Inggris Australia, itu akan beda-beda ya, beda-beda penggunaan. Satu kata itu akan beda penggunaannya di beberapa negara. Jadi kita juga harus berusaha memahami. Dari mana? Dari banyak baca buku, dari banyak nonton film-film. Itu yang paling banyak contoh kalimat itu film. Tapi film juga kadang kan ya kayak film Indonesia aja sama. Kadang-kadang kalimat yang dipakai itu kalimat yang formal gitu ya. Jadi kita harus cari beberapa film atau serial atau apa yang memang gaya bahasanya juga ada gaya bahasa sehari-harinya. Jadi kita tahu. Banyak nonton podcast kah gitu ya yang berbahasa Inggris. Gitu teman-teman. Sampai di sini clear? Bisa dimengerti? Bener banget ada yang hobi voice note pakai British accent. Bener kan? Klien kita tuh suka ngasih instrukturnya pakai voice note dan mereka expect kita balas juga pakai voice note karena mereka nggak mau baca gitu. Atau mungkin sambil ngapain gitu ya mereka sambil beraktivitas. Oke. Aman, 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 aman. Kalau aman minta jempolnya dulu dong. Soalnya kalau saya paling seneng nih kalau sesi seperti ini, pesertanya juga aktif ya, baik di kolom chat ataupun di layarnya nih. Coba belum ada yang nongol lagi wajahnya. Kalau ada yang bisa on cam boleh ya. Oke, aman, setuju, setuju, setuju. Oke, good, 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 good. Aman, thank you Zulianti. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ya ke 3C nih. 3C untuk confident delivery. Apa sih ini? Jadi gini teman-teman, kalau kita mau menyampaikan pesan ke klien ya, yang native speaker, atau potensial klien nih misalnya, yang paling penting adalah 3C ini. Clarity, pesannya tuh sederhana aja dan mudah dimengerti ya. Yang kedua adalah calmness, energi dari kitanya yang stabil. Jadi jangan belum apa-apa udah deg-degan, nah itu yang akan bikin kita blank. Aduh, mau ngomong apa gitu ya. Gitu. Dan yang ketiga adalah connection, engaging. Pastikan nanti di setiap akhir tuh kita kasih pertanyaan. Selalu tutup dengan kalimat tanya kayak misalnya um, contoh ya, akhir kalimatnya selalu kita pakai correct gitu ya. Uh, does it make sense atau enggak
how you feel about it gitu ya, atau enggak misalnya what do you think gitu. Selalu tutup dengan kalimat-kalimat tanya gitu. Ini untuk engaging sehingga nanti si native speaker itu juga akan oke, dia jawab, kemudian nanti kita kasih respon lagi. Yang kadang bikin kita pusing mau ngomong sama native speaker adalah kalimat-kalimat transisinya sebenarnya ya gitu. Karena kalau pas udah masuk ke bagian isinya itu kita bisa kalau orang Sunda mah nerelengah gitu ya. Udah ngomong aja walaupun salah. Tapi yang kita bingung tuh kadang-kadang transisinya apa ya kalau dia ngomong gini, aduh depannya apa ya gitu ya, ngebalesnya itu apa ya gitu. Jadi hanya bagian-bagian itunya aja sebenarnya. Gitu. Jadi kita akan mulai dalami ya transisi-transisi yang bagus untuk kita pakai pada saat ngobrol dengan native speaker itu apa aja. Ini nanti saya akan kasih contoh-contohnya habis ini. Nah, seperti yang tadi saya janjikan bahwa ada struktur untuk menyampaikan pesan, ya, structure your message. Ini dengan cara point, reason, example, and repeat. Ya, point itu ide utamanya apa? Itu dulu. Kemudian reasonnya kenapa penting, ya. Lalu example kasih ilustrasi atau cerita. Setelah itu, repeat lagi. Ulangi inti pesannya. Oke, Muti Hampura Teh of Cam sedang buruk muka. Aduh, kenapa? Habis treatment ya lagi downtime ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi structure dari message itu, kita itu usahakan selalu ada poinnya dulu, ide utamanya apa, supaya kita nggak muter-muter. Dan point out, kenapa ini penting? Supaya klien juga, oh oke, dia mau dengerin. Kemudian kasih example, ilustrasi atau cerita, lalu diulang lagi, repeat. Ini adalah struktur dari menyampaikan pesan. Nah, contohnya ini ya, untuk teman-teman yang kebingungan, awalnya apa ya, gimana sih mengawali bicaranya ya. Nah, ini simple vocabulary yang bisa teman-teman contoh. Misalnya kalau kita mau ngasih ide nih di dalam meeting, atau pas klien nanya, pas ini boleh lewat chat ataupun kita bicara langsung ya. Let me explain the main idea. Gitu. Here's what I mean. The key point is this matters because gitu, to make it clear, for example, atau enggak let's move to the next point atau in short gitu ya. Ini yang simple-simple ini teman-teman harus tahu. Ini kalimat-kalimat transisi yang bisa bikin kita lancar untuk ngomong ke ideasnya. Karena kita bingung ngeblank karena apa ya, mikir dulu apa ya gitu ya kan. Nah, ini kalimat-kalimat simple ini simple banget tapi coba kita hafalkan deh supaya pas nanti teman-teman ngobrol atau dalam meeting atau pas mau balas voice note dari klien ini bisa dipakai. Ya, ini untuk awalan ya kalimat transisinya. Oke. Ini nanti PDF-nya dikasihkan ya semua ya yang hadir. Jadi kalau misalnya nggak dicatat, kalau misalnya saya kecepatan, bisa screenshot dulu atau nanti PDF-nya minta ya sama Mbak Adin atau sama Mbak Hani. Oke, nah berikutnya adalah gimana caranya untuk mengurangi aksen. Kenapa mesti dikurangi gitu ya? Kenapa? Emang aksennya harus aksen British banget? Emang aksennya harus aksen English US banget? Enggak juga kok gitu ya. It doesn't matter gitu mau kita oke keren banget kayak gayanya siapa tuh kalau bicara ya. Siapa ya? Coba teman-teman siapa artis Indonesia yang menurut teman-teman keren kalau ngomong bahasa Inggris? Siapa? Itu tadi saya lihat ada konten artis-artis Indonesia yang bahasa Inggrisnya keren. Wah, ada Prilly, ada siapa tuh yang suaminya orang Korea? Oh, Cinta Laura. Siapa Marisa, Anita, oh, dulu siapa lagi? Yang suaminya orang Korea tuh siapa? Siapa? Si anak pinter itu siapa namanya? Yang kuliah di Oxford. Mau di Ayunda gitu ya. Swear teh bukan saya. Iya tahu, bukan Muti. Ya kan? Emang harus seperti mereka gitu aksennya gitu ya? Enggak. Aksen itu tidak menunjukkan incompetence ya, teman-teman. Walaupun aksennya aksennya bahasa Inggris Sunda gitu ya. Reduce the anxiety misalnya gitu ya ngomongnya itu tetap kok gitu. Mereka akan mendengarkan itu sebagai bahasa Inggris gitu. Jadi aksen itu nggak berpengaruh, nggak apa-apa. Fokus aja pada artikulasi, bukan aksen. Jadi kalau teman-teman ingin bahasa Inggrisnya terdengar jelas, poinnya di sini tadi clarity kan.
harus jelas ya yang disampaikan. Fokusnya pada artikulasi. Sekarang saya pengen teman-teman ikutan latihan nih ya, latihan sederhana supaya mulutnya itu luas ya, supaya mulutnya tuh lemes gitu otot-ototnya dan artikulasinya nanti bisa jelas. Ya, ada Mbak Ardi nih saya kasih saya ajak juga Mbak Ayu juga ya yang lagi on cam saya ajak buat ngasih contoh untuk teman-teman ya. How are you? I'm fine ya. Betul, I'm fine. Yang penting kan ngerti ya. Nah, supaya luas gimana supaya artikulasinya lancar, kita pemanasan dulu dengan lion face ya. Lion face itu caranya gini, tangan kita kanan kiri di sini, samping wajah. Ayo Mbak Ayu, Mbak Ardin ya. Udah itu mulutnya buka lebar-lebar, lidahnya julurkan keluar, matanya melotot. Nah, oke. Udah gitu katup lagi. Buka lagi. Pas pas katup gini ya. Buka lagi. Wah, tutup lagi. Wah, tutup lagi. Jangan takut jelek ya. Wah. Uh, kita coba sampai 5 kali lagi ya. Nah, tutup lagi. Buka lagi yang lebar. Lebar. Oke, tutup lagi. Berapa? Udah berapa? 2 kali lagi ya. Buka. Tutup lagi. Sekali lagi. Tutup. Oke, gimana rasanya bibirnya? Mbak Ayu, rasanya gimana? Krenyet-krenyet nggak? Lumayan, lumayan Lumayan. teh, ngikutin teh tuh. Lumayan krenyet-krenyet ya. Ya, itu adalah latihan dan believe it or not tuh latihan memang yang dilakukan oleh para public speaker, penyanyi, kemudian penyiar. Latihan supaya apa? Supaya organ-organ bicaranya itu luas, supaya nggak banyak belibet, supaya nggak banyak nanti ngomongnya ae, supaya nggak banyak ngeblank. Nah, itu salah satu latihan ya, cuman satu aja. Latihan lainnya tuh sebenarnya masih banyak banget. Oke, kalau sudah luas, kita coba A, I, U, E, O. Ya, harus maksimal. Kita coba di kalimat ini ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Let, T-nya sampai kedengeran. Let me let me take this step by step. Let me let me take this step by step. Siapa yang mau coba? Ayo, Mbak Ayu deh. Ayo, Mbak Ayu. Oke teh, let me take this step by step. Mana mulutnya nggak kelihatan coba. Let me take this step by step. Lebih buka lagi pas bagian let-nya. Let. Oke, oke. Let me take this step by step. Oke ya. Siapa lagi yang mau coba? Yo. Gak apa-apa on cam, off cam juga gak apa-apa. Yang penting mic-nya nyala ya. Siapa yang mau coba? Raise hand atau ditunjuk ya, biar seru ya. Biar seru, biar gak ngantuk. Coba ada yang namanya Vira. Vira, cobain Yeah. kalimat yang kedua. I'll explain this slowly so it's clear. Ih, keren banget itu aksennya. Ya, coba sekali lagi. I'll explain, I'll explain this slowly. I'll Mm-mm. I'll explain this slowly so it's clear. Oke, mantap. Sip. Kedengarannya udah bagus ya aksennya. Oke, siapa lagi? Cobain. Siapa lagi? Ada yang namanya Diana. Ayo Diana, bisa. Halo, halo Mbak Adele. Halo. Cobain kalimat yang ketiga ya. Boleh. Let's pause here for a moment. Oke, ini walaupun kameranya ketutup, tapi saya bisa dengar bahwa mulutnya kurang kebuka. Coba, Oh iya, coba. Pause. Let's pause here for a moment. let's pause here for a moment. Asik, lebih enak ya. Sekali lagi, lebih kebuka lagi mulutnya. Let's pause this for a moment. Tuh kan, jadi kayak British ya. Let's pause here for a moment. Asik. Padahal aslinya orang mana, Diana?
Saya orang Banyuwangi. Orang Orang. Banyuwangi. Banyuwangi tapi jadinya jadi kayak British ya. Hanya dengan artikulasinya diperjelas gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ingin supaya bahasa Inggrisnya terdengar jelas, aksen nggak masalah, tapi ini ya artikulasinya yang jadi fokus. Oke? Supaya klien pun bisa dengernya, oh oke, oke gitu. Contoh kayak kalau kita dengar orang British yang British banget, yang orang Scottish malah ya, mereka kan yang jadi masalah tuh artikulasinya ya. Ngomongnya tuh kayak mambling-mambling gitu kan, nggak jelas. Nah, jadi kita sebagai yang aksen Indonesia atau aksen Banyuwangi gitu, perjelaslah, permudah para native speaker untuk mengerti kita dengan artikulasi yang baik ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah jadi volunteer nyobain. Oke, nanti cobain ya dengan macam-macam kalimat. Baca aja dari mana gitu, dapat di website misalnya lagi ada tulisan apa, headline-nya website apa, kita baca dengan macam-macam itu tadi ya, contoh artikulasi. Oke, kemudian, nah, non-verbal confidence ya. Gimana orang bisa kelihatan confidence? Faktanya, di public speaking itu ada fakta yang menarik. Bahwa penampilan seorang public speaker yang baik itu bukan dari apa yang dia sampaikan. Ya, jadi dia tuh bisa dianggap menarik bukan dari apa yang dia sampaikan. Tapi dari apa yang tidak dia sampaikan menggunakan mulut atau verbal. Artinya non-verbal itu yang lebih apa? Yang lebih apa? Yang lebih berpengaruh, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sedang ada di kalau klien sama klien pertama tuh apa istilahnya? Apa namanya? Di Discovery situ apa? call. Discovery call. Nah, usahakan kita begitu hadir tuh dengan postur yang terbuka. Jangan yang gitu ya. Nggak mungkin lah kita gini, oh, gini nggak mungkin lah ya gitu. Tapi welcoming, posisi postur yang terbuka, tegak, kita kasih eye contact, kita senyum kecil. Senyum itu berfungsi untuk kitanya sendiri juga, membantu relaksasi. A single smile, tarikan otot ini tuh ya luar biasa sekali loh, bisa membuat nih syaraf-syaraf ya, itu akan relax. Kemudian gunakan tangan sebagai penuntun ide. Ya, pastikan jangan yang kayak tangan unyil ya, yang kaku. Jadi gitu, nggak gitu juga ya. Tapi senatural mungkin. Bahwa saat kita bicara, tangan juga ikut menjelaskan. Nah, ini tangan itu sebagai penuntun ide juga. Bisa membantu kalau misalnya kita lagi stuck, aduh ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ini bisa jadi kayak bahasa isyarat sedikit gitu ya. Um, um, Oh, walking, walking gitu ya, gitu kan? Ya, bisa pakai tangan juga. Nah, di sini ada contoh verbal dan non-verbal pairing. Nih, dengan senyum. Kita kasih contoh yang nggak pakai senyum dulu ya. Here's the idea I want to share. Here's the idea I want to share. Beda ya, gitu ya. Ini dengan tangan yang tertutup dulu misalnya. Misalnya kita yang gini ya. Um, there are three things we need to discuss. Nggak asik ya gitu. Tangannya terbuka, tangan kita terbuka. Jadi uh, kayak gini ya gitu. Pastikan pastikan ada di zona di sini nih teman-teman. Apalagi kalau di Zoom kan kalau kita geraknya di bawah tangannya nggak kelihatan ya gitu. Kesannya jadi kayak cuman badannya bergetar-getar. Kenapa nih bergetar gitu. Nah, ini di sini nih posisinya lihat. Pastikan nih teman-teman ada headroom ya. Jadi wajah kita nggak terlalu begini. Kalau begini tuh kayak melanggar personal space soalnya. Jadi kasih headroom. Kemudian tangan kita juga kelihatan kalau mau gerak gitu ya. Ah, tangan terbuka. So there are three things we need to consider. Terus kalau misalnya si lawan bicara kita sedang bicara, kita ngangguk pelan ya. Yes, exactly. And here's why. Yes, yes, gitu ya. Jangan cuma diam aja bengong, diam gitu, terus mukanya ketakutan gitu. Gitu ya. Jangan kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau lawan bicara lagi ngomong, kita ngangguk pelan. Sambil mata tuh ke kamera. Karena kan dia ada di situ ya, gitu. Jadi, tunjukkan engagement secara nonverbal. Ya, gitu. Oke. Kak Lestari izin sholat dulu. Ya, monggo silakan.
Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, untuk membuat kita lebih confidence dan percaya diri juga ada breath work. Ini supaya kita tenang ya. Pas mau kirim voice note ke klien juga gak usah buru-buru jawab, mikir dulu dan tarik nafas dulu. Teknik 4-2-6 breathing ya, kayak tarik nafas 4, tahan 2 detik, 2 menit, tahan 2 menit, emang mau nyelam ya? 2 detik aja, jangan lama-lama. Tahan 2 detik, buang 6 detik. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, kemudian buang 6 detik. Ini seriusan loh, ini akan mengatur nervous system kita sebelum kita bicara, supaya lebih tenang. Apalagi kalau harus present, misalnya klien kita yang menyerahkan, nanti kamu aja yang present ya, presentasi ini pas kita lagi webinar, misalnya, waduh. Nah, atur nervous system kita sebelum bicara dengan teknik pernafasan ini. Ini juga berfungsi kalau klien lagi rewel. Kalau klien lagi rewel, kita langsung praktekkan ini juga ya. Teknik breathing ini bagus banget untuk mengontrol nervous system supaya nggak stres dan bisa berpikir jernih untuk menghandle task-task dari klien. Oke, nanti dipraktekkan sendiri aja ya kalau yang nafas ya. Nah, terus gini, gimana kalau pas lagi ngomong terus aduh grammar kita salah dan klien tuh notice dan nanya, misalnya kita ngomong nih, misalnya yang paling gampang past tense sama yang present tense gitu kan ya, itu yang kadang kita suka ketukar. Sebenarnya kita mau bilang sudah, misalnya gini, I checked the report ya, tapi kita bilangnya I check-nya nggak pakai ed, I check the report. What do you mean? Have you checked the report or not? Gitu. Si klien nanya gitu. Oh, yes, I've checked the report. Nah, udah langsung gitu aja. Lanjutin aja, nggak usah minta maaf berulang-ulang sampai yang, aduh ya maaf ya salah, aduh nggak usah gitu ya. Jadi kalaupun ada grammar mistakes, ya udah dikoreksi dan ya udah nggak usah minta maaf berulang. Langsung ulangi aja dengan versi yang lebih jelas. Contohnya, what I mean is, nah, oh let me rephrase that. In other words, misalnya gitu ya. Atau enggak kita jelaskan, okay, to make it clearer, what I mean is, nah langsung dibenerin. Dikoreksi aja apa yang memang tadi kita salah bicara. Atau mungkin salah tulis ya, salah ketik. Nah gitu. Itu kalau kliennya notice dan kayak ngoreksi. Tapi biasanya mereka juga ngerti kok ya gitu. Bahwa kita tuh maksudnya ini gitu. Ya, oke, nah ini lagi-lagi useful translation phrase buat teman-teman pakai. Nanti boleh dicatat aja, seperti kalau untuk membuka poin baru kita bisa ngomong, oke, first let's look at this point misalnya ya. Udah gitu, another important point is let's explore this further. Now let's move on. Gitu. Kalau misalnya kita mau kasih contoh, ya udah bilang aja for example atau enggak. Let me give you a simple illustration. Kalau misalnya mau menyimpulkan, so to summarize, here's the takeaway. In short, ini gitu ya. Terus klien tuh juga suka nanya kan kayak, does that make sense? Ya udah kita jawab yes, makes sense. Yes, understood. Okay, noted gitu ya. Itu juga kalimat-kalimat yang jadi kalimat transisi sekaligus engagement. Oke, nah sekarang teman-teman silakan kita kasih waktu latihan 3 menit ya untuk menyampaikan satu ide. Gunakan formula yang tadi ya, yang prep itu tadi apa? Point, reason, example, dan pointnya di repeat. Oke? Nah, ini sebenarnya bagusnya kalau direkam supaya nanti teman-teman bisa review ulang. Karena kalau kita mau lancar bicara, mau lancar jadi public speaker yang baik, memang metodenya adalah kita harus rekam, dan rekam. Rekam, kemudian evaluasi. Rekam, kemudian lihat, oh artikulasinya bagus ya, oh intonasinya udah main ya, oh udah ada teknik pausingnya ya, oh udah enak banget nih mengalir. Nah, kemudian lihat lagi, rekam lagi, lihat lagi, oh bahasa nonverbalnya, gestur tubuhnya udah ada ya gitu. Kemudian rekam lagi, oh bagian yang masih banyak filler words-nya di sini nih, ini munculnya di sini nih gitu. Nah, memang harus seperti itu. Rekam, review, rekam, review, rekam, review. Itu memang caranya untuk latihan public speaking. Nah, ini contoh kalimat aja ya. Misalnya ini saya nih mau ngasih tahu bahwa cara untuk menyampaikan ide itu ya seperti ini. Jadi poinnya adalah the main idea is that speaking slowly improves
clarity. Ini poin yang mau saya sampaikan. Reasonnya, alasannya adalah because when you slow down, the listener can follow your thoughts more easily. Ini kenapa. Nah, jadi kalimatnya adalah yang saya sampaikan seperti ini di example-nya. For example, when I give presentation, I reduce my speed by 10 to 15%. And people say it feels clearer. Kemudian poinnya di-repeat lagi. So, remember, slow down to be understood. Tuh ya. Jadi teman-teman silakan bikin nih, misalnya mau menyampaikan apa. Bebas ya mau menyampaikan apanya, tapi pakai formula prep ini. Yang udah boleh raise hand, kemudian nanti kita coba ya. Oke, kita kasih waktu dulu kayak 3 menit kayaknya lama deh, 1 menit juga cukup. Boleh kalimatnya kalimat singkat aja. Kalimatnya kalimat singkat aja. Nanti yang udah selesai mau raise hand boleh atau enggak saya tunjuk ya. Tadi saya lihat yang udah semangat banget hadir paling awal ada Mbak Atika. Mbak Atika, boleh on mic. Coba kita cek ya. Ada Mbak Atika tadi, ada Mbak Arum Tantri juga. Kalau Mbak Atika nggak ada, Mbak Arum? Halo, Mbak Arum ada nggak? Coba saya cek lagi siapa yang ada ya. Ada nggak nih? Ada nggak nih? Cek dulu mana sih jempol-jempolnya? Atau lagi pada sholat dulu? Ya masih ada, coba jempol-jempolnya mana? Coba yang masih ada jempolnya dong, minta dong. Oh, oke. Muti aja deh, Muti. Coba Mbak Muti, kita cobain yuk. Pada kemana nih? Waduh, pada kemana nih? Hilang, pada hilang semuanya. Dari 30 orang di sini hilang semuanya. Disuruh nyobain langsung pada tidak. Masih malu, Teh. Masih malu. Coba, siapa yang mau coba? Atau ini dijadiin PR aja? Ada 3 yang acung jempol loh, Teh Adel, ada Kak Diana, Kak Putri, sama Kak Gita. Oke oke oke. Coba tadi Diana udah Putri ya? Coba coba coba. Kak Putri mana Kak Putri? Halo. Halo. Akhirnya ada suara yang nyaut. Oke, Kak Putri, coba kira-kira mau bilang apa? Mau menyampaikan apa nih? Sebentar tadi sambil nyetir ini barusan sampai baca dulu. Oke, oke, oke. Santai, santai. Jadi ini kita latihan untuk menyampaikan satu ide. Pakai formulanya itu prep. Prep itu adalah kita sampaikan poinnya apa dan reasonnya apa. Kemudian kita kasih gambaran, kasih contoh, dan diakhiri dengan poin yang di-repeat lagi. Jadi poin yang awalnya itu di-repeat diulang. Misalnya Mbak Putri mau menyampaikan apa nih sama sama klien? Em, Mungkin untuk apa ya? Campaign kali ya. Campaign, oke, campaign. Poinnya apa? Poinnya The campaign is working or not? it's working Oke, poinnya adalah the campaign is working because because um you're implementing the new strategy misalnya. okay, because we are implementing the new strategy. Oke, great. Example-nya? For example, Contohnya apa misalnya ya? postingnya jadi seminggu 3 kali misalnya. Okay, for example, we doubled the posting. Oke, mantap. Poin repeatnya ulang lagi. So, remember. So, So, so that's remember. why the Ya. campaign is working. Oke, coba sekarang disampaikan dalam satu kalimat langsung. Jangan potong-potong. Okay. The campaign is working because we doubled our posting.
We used to post one time and now we post 3 times a week. So that's why the campaign is working. Ya, keren banget. Gitu ya. Itu jelas banget. Nah, thank you Kak Putri. Aduh, itu keren banget contohnya. So itu yang klien mau, itu yang klien mau. Jadi bahkan sebelum klien minta, usahakan kita tuh udah kayak ngasih report seperti ini gitu ya. Udah ngasih update seperti ini, seperti yang tadi Kak Putri contohkan. Itu klien akan sangat-sangat appreciate kalau kita gradually misalnya setiap pagi pas menyapa atau by the end of the day kita ngasih kayak voice note singkat untuk laporan seperti itu. Itu tuh akan jadi nilai tambah banget loh untuk teman-teman ya. Jadi sampaikanlah pesan, berkomunikasilah dengan klien eh, intens mungkin gitu. Jadi setiap hari selalu ada komunikasi seperti itu. Itu tuh bagus banget. Keren seperti. Oke, siapa lagi yang mau coba? Tadi yang jempol lagi siapa? Gita, Git. Ayo coba Git. Mana tadi? Terlalu banyak backsoundnya teh. Banyak backsound nggak apa-apa. Kalau teh aku nanya, Ah. nanti aku dede. Beneran banyak backsoundnya. Oke, ternyata ya ininya apa? Ada tim krucilnya yang pada jago ngomong. Oke, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tadi satu lagi siapa? Kak Diana ya. Kak Diana, ayo mau coba yuk. Halo Kak Adil, tapi nggak ada relasinya sama klien nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, yuk. Ya, Poinnya apa? poinnya the main idea is that if we want to be fluent in English, we should find a friend or get a friend to practice. Because, Because when you get a friend to practice, then you will have you will have sorry, you will like you will have a mirror of yourself, and you can get like feedback from your friends too. oke. Mm. Example ya, bisa ditambahin? For example, when I was in high school, I try to get friends to speak English together with me. And then that time I started to like English. And right now I can be like a little bit fluent than before. Oke, poin And repeatnya? point repeatnya. So remember to keep practicing. You gotta get a friend to talk with you. Keren. Oke, sok sekarang disatukan ya dalam satu kalimat langsung. Yuk. Oh, digabung example-nya sama poinnya. Semuanya dari awal sampai tadi terakhir dijadiin satu. If you want to be fluent in English, you gotta like it first, and then you gotta keep practicing, and find a friend to talk with you. So it will give you feedback, and you will know, like mirroring yourself, where your stage is. Oke, Yes. sip. Keren ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya di sini ngajak teman-teman, saya yakin kalau untuk bahasa Inggrisnya sih gitu ya, itu teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi gimana bisa percaya diri deliver bahasa Inggrisnya? Nah, itu ya yang kita sama-sama akan work on. Oke, keren banget. Terima kasih ya lagi-lagi yang sudah berani kasih contoh. Nah, ini kalau teman-teman mau kerjakan ya assignment nih buat 30 second talk, pilih topik sederhana susun dengan tadi formula prep itu, fokus ke clarity dan calmness. Jadi direkam nanti kalau berani di grupnya Growth Loop nih, di WhatsApp grupnya, kirim videonya ya. 30 detik aja juga itu udah panjang sih. Jadi pilih aja topik-topik sederhana, susun pakai tadi formula prep, dan kitanya coba yang dikirim tuh video yang memang kelihatan kitanya pesannya clear, clarity-nya ada, dan kitanya pun calm. Ya, calm and confidence. Oke, kalau mau dibuat boleh. Ini ada contoh-contoh, ini kalau untuk script full 2 menit. Siapa yang mau coba barangkali? Ini kalimatnya panjang. Ini nanti buat latihan aja ya. Kalau misalnya nggak ada contoh untuk skripnya, bisa pakai skrip ini. Ini kalau 1 menit, contohnya seperti ini. Tema explaining a problem to your manager. So kalau kita mau explain ada masalah nih gitu ya, langsung aja to the point gitu ya. So good morning. So the key issue is that our response time has slowed down. Misalnya si klien tuh nanya, what happened? Can you explain what happened? So the key issue is that our response time has slowed down.
This is important because clients expect updates within 24 hours and delay affect their trust. For example, last month we hit our target 90%, but this month it dropped to 60%. The main cause is unclear task assignment. So the solution I propose is a simple morning task check-in to align responsibilities. In short, clearer task ownership will improve speed and client satisfaction. Nih, ini kalau 1 menit ya untuk menjelaskan. Kalau teman-teman nggak ada contohnya, itu bisa dipakai untuk contoh. Oke. Nah, ini juga ada contoh-contoh yang bisa teman-teman gunakan untuk role play. Bareng sama sesama teman-teman nih. Pokoknya pilih aja salah satu skenario yang ada di sini. Gunakan formula prep dan latihan 1 menit per orang ya. Nah, ini misalnya kalau lagi pitching simple idea untuk improve workflow itu kayak gimana, explaining a challenge to a supervisor itu gimana, sharing feedback to a teammate, presenting a small win in a team meeting, introducing yourself in an online meeting itu kayak gimana. Nah, pokoknya tadi kalau bingung-bingung awalnya gimana ya. Nah, ini ada contoh-contoh kalimat pembuka kayak let me share you a quick thought. Here's something I've noticed atau enggak I have a suggestion that could help us. Here's one thing we can improve. Nah, jadi pastikan untuk selalu mengawali dengan, hey, saya ada ide yang bisa membantu kita. Saya punya solusi. Jadi jangan ngeles lah ya kalau ada apa-apa. Kalau misalnya mau report pun jangan belum apa-apa ngeles. Kalau kita bikin salah jangan ngeles. Pokoknya selalu come up with solution and solution. Gitu. Kalimatnya pun dibuat kalimat positif dari awal. Oke. Nah, itu dulu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk banyak bertanya aja. Jadi silakan setelah ini kita ada sesi Q&A. Tapi percaya nggak kalau practice itu makes perfect? Coba di kolom chat yang percaya bahwa practice makes perfect. Kasih jempolnya yang banyak. Jempolnya yang banyak. Jempolnya yang banyak. Percaya nggak bahwa practice itu makes perfect? Dian, jempolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siapa lagi percaya dong ya Mbak Ardin, betul kan? Practice makes perfect. Ya, siapa lagi yang percaya bahwa atau saya mah spontan aja orangnya, uhuy. Putri, oke. Mbak Lestari, banyak banget jempolnya. Oke, Diana, thank you. Ya, practice makes perfect ini bukan cuma slogan. Karena kalau untuk kepercayaan diri, lagi-lagi ya, otak itu akan membiarkan kita percaya diri dan go out and do something that we've never imagined before. Hanya kalau kitanya mau mengulang dan mengulang. Otak tuh harus dikasih repetisi. Dengan kata lain, repetisi adalah practice. Ini loh, scientifically based ya. Jadi para ahli otak itu memang mengatakan seperti itu gitu. Otak itu tadi pertama harus dikasih evidence, yang kedua harus dikasih repetisi supaya dia akhirnya merasa tenang dan dari otak yang ngasih sinyal tenang, kitanya akan kelihatan confidence. Gitu ya. Jadi itulah korelasinya. Kenapa sih kok harus latihan? Jadi kalau orang-orang yang males latihannya karena mungkin sendiri gimana latihannya ya, cari teman. Tadi seperti Diana cerita ya, bahwa untuk latihan English dia bilang cari teman supaya bisa ada mirror ya kan, gitu bisa saling interaksi. Nah, kalau praktisnya nggak sendiri tuh kayak gimana rasanya ya? Wah, rasanya akan asik lah pastinya. Ya, makanya di Growth Room ini kita juga ingin memperkenalkan ya bahwa kita punya loh fasilitasnya untuk teman-teman yang memang ingin lebih confidence, ingin kayak ada support gitu untuk, aduh, ini ada klien ngajak discovery call, gimana nih deg-degan gitu ya. Ya udah tenang, tinggal kontak aja ke Growth Loop Insight. Karena di situ ada one-on-one coaching bareng saya. Nanti teman-teman bisa langsung ngobrol, oke? Kapan janjian discovery call-nya? Kemudian orangnya siapa? Kita langsung assess bareng. Sekaligus juga assess kemampuan teman-temannya. Kita cek, kita latihan bareng sampai akhirnya bisa merasa percaya diri untuk menghadapi discovery call yang sesungguhnya. Atau, waduh gawat, ini klien saya nyuruh saya jadi host webinar. Gimana caranya jadi host webinar itu strukturnya gimana? Nggak tahu gitu ya. Oke, langsung kontak aja Growth Loop Insight. Ada one-on-one coaching bareng saya. Jadi makasih untuk Mbak Ardin, untuk Mbak Hani ya, yang sudah memfasilitasi ternyata di Growth Loop tuh ada seperti ini gitu.
Itu boleh banget. Kalau memang pengen intensif, one-on-one coaching adalah solusinya. Kenapa sih perlu coaching? Karena coaching itu sarana di mana teman-teman bisa diakses. Seorang coach itu akan bisa melihat strength-nya teman-teman apa, weakness-nya teman-teman apa, dan gimana caranya supaya teman-teman bisa improve. Bukan kita loh, bukan coachnya yang bikin teman-teman jadi improve. Teman-teman yang akan improve sendiri dengan dorongan dari coachnya, dengan dorongan dari mengikuti sesi coaching gitu. So, silahkan ya, nanti cek di Growth Loop Insight ada nih coaching public speaking, voice over, anything that you need to improve your public speaking, your speaking skill, even though it's not on public gitu ya, itu juga your general speaking skills itu bisa banget. Silahkan dicek. Atau kalau misalnya pengen rame-rame, boleh cek juga ada grup coaching di Alpha Trainings. Oke? So, feel free to reach out. Mau DM abis ini juga ke saya boleh. Nanya misalnya kalau one-on-one coaching gimana, kalau grup coaching gimana, itu boleh. Oke, nah terus juga saya mau cerita ini ya, pengalaman di Growth Loop. Nah, jadi kalau teman-teman ingin nambah percaya diri, salah satu caranya adalah dengan menambah skill. Kalau kita udah punya macam-macam skill set di dalam lemari skill kita gitu ya. Kalau di dalam otak tuh ada lemari skill, wah, udah ada skill tambahan nih di sini. Skill public speaking udah ada. Tambah satu lagi, skill remote working sebagai course manager. Itu bakalan makin keren sih. Kitanya makin percaya diri banget. Saya sama Mbak Ayu, ini juga salah satu dari alumni ini ya, OCM, nah, dari Growth Loop, online course Betul. manager yang diajarin sama Growth Loop. Jadi saya tuh waktu itu di batch 2. Kalau Mbak Ayu batch berapa? Batch 3 teh. Batch 3. Nah, itu tuh bener-bener ya. Jadi Luar biasa teh. waktu pertama kali dengar Mbak Ardin dan Hani itu bikin kursus online course manager, itu langsungnya, wih, kok spesifik banget ya skillnya. Karena kebetulan saya tuh virtual assistant for online coaches. Itu pasti akan kepake gitu kan. Gimana kita nanti bisa jadi course manajernya dari klien-klien kita. Makanya waktu itu langsung tertarik. Dan begitu ikutan, wah spesifik banget ya. Benar-benar kita diajarin bikin landing page, bikin sales page, funneling segala macam, bikin konsep dari sebuah course, sampai ke otomasi dan juga campaign-nya. Itu ya keren banget ya Ayu ya. Betul. Luar biasa banget deh. New experience. New experience banget. Nah, kalau waktu batch 3 bahkan ada tambahan ads ya. Ya ads ya. Hmm, Betul. ya, jadi emang keren banget sih teman-teman. Sekali lagi kalau memang mau menambah rasa percaya diri, yuk tambahin skill setnya. Untuk Growth Loop sendiri, ini akan ada next batch ya. Jadi sekarang silakan join waiting listnya aja dulu untuk dapetin harga spesial katanya. Aku juga Langsung nggak tahu. chat-chat. Pokoknya ini langsung ini aja, langsung di scan aja atau nih Langsung di scan screenshot dulu deh. Biar gak gila. supaya tahu harga spesialnya itu seperti apa. Aku sih Betul. nggak mau promosi yang kayak palsu ya, karena aku sendiri udah ngejalanin, udah tahu. I only promote what I know. I only promote things that saya sendiri bisa assure itu emang bagus gitu. Jadi yuk, kalau misalnya teman-teman mau nambah skill set, sekali lagi ikutan Growth Loop tuh, wah, worth it banget ya. Ini langsung di scan aja ya teman-teman kalau mau ikutan waiting listnya, ada harga spesial asik. Ada harga spesial dari Kak Ardin dan Teh Hani. Berarti kalau aku ikutan ulang dapat harga spesial lagi nggak? Iya, iya. Bisa Bisa dibicarakan. dapat harga riset Kak Adel. Tuh boleh. pengen ngulang dong gitu, soalnya kayaknya makin lama makin keren ya isi course-nya. Oke, nah ini juga inget banget waktu itu di Jakarta kita sempat gathering pertama ya, batch 1, batch 2, dan waktu itu batch 3 juga kalau nggak salah ada lagi ongoing. Iya, lagi ongoing waktu itu. Ini keren banget deh community ini. Oke. So let's discuss Ayo. your challenges, teman-teman. Silakan tuh Mbak Bayu, ayo diajak. Oh, oke siap. Kita ada Q&A nih Teh. Dari Muhammad Rifki. Dari Kak Muhammad. Oh, maaf, apakah ini khusus perempuan, Teh? Kursusnya. Oh enggak ya. Growth Loop itu juga pesertanya ada yang laki-laki ya. Waktu batch 3 ada ya laki-laki ya. Batch 3. Iya betul, Ada. batch 3.
Batch 3 ada laki-laki. Somehow kayak eh, kayak khusus untuk perempuan ya, padahal nggak juga ya. Untuk laki-laki juga bisa. Untuk yang public speaking kalau mau one on one juga bisa. Mau yang group coaching di Alpha Training juga bisa laki-laki. Itu ada kok yang ikutan. Oke, Boleh Kak banget. Muhammad bisa tanya-tanya itu Kak. Boleh laki-laki dan perempuan kok. Hmm, oke. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya nih sama Teh Adel? Mumpung nih, mumpung ada Teh Adel lagi online. Ayo, teman-teman, ada lagi nggak yang bertanyakan? Kak Muhammad Rifki, ada lagi? Mungkin ada yang punya kendala soal ya gimana caranya ngobrol atau memulai obrolan dengan native speaker kayak gitu ya, boleh banget. Oke. Teh Adel ada nanya nih. Salah satu materi yang dipelajarin Kak Adel selama growth loop apa Kak? Apakah boleh di-spill Kak katanya? Oh, di Growth Loop itu ya komplit ya. Judulnya kan Online Course Manager. Pertama, kita tuh dikenalin sama satu platform yang bisa isinya tuh lengkap ya. Bisa bikin landing page, bisa bikin website, tapi juga bisa otomasi. Jadi kalau kita bikin kursus, udah di platform itu aja udah lengkap gitu, udah lengkap. Dan kita diajarin cara untuk setupnya. Itu tuh ya yang paling keren menurut saya. Terus ditambah lagi ada bonus cara untuk reach out ke klien pakai LinkedIn dan juga Instagram. Karena kalau di LinkedIn itu expertise-nya Mbak Ardin, kalau di Instagram itu expertise-nya Hani. Jadi kita tuh dapat bonus itu juga ya dan ada worksheet 20 hari ya untuk 20 hari apa 30 hari sih Mbak Ardin? 28 hari ya, 20 hari 20 hari. challenge ya. Ya, 20 hari betul Teh Adel. 20 hari kan. 20 hari perjalanan untuk mencari klien. Nah, itu worksheet-nya tuh dikasih benar-benar step by step. Hari pertama harus ngapain, hari kedua harus ngapain, hari ketiga. Dan kalau dijalanin itu sudah terbukti ada teman-teman yang, hey, secure klien gitu ya. Gitu. Walaupun mengerikan ya untuk ngejalanin day by day-nya. Tapi itu loh yang menurut saya keren banget. Jadi skillnya dapat, kemudian juga community yang mendorong supaya kita gunakan tuh, udah dapat skillnya dipakai dong, tawarin dong servisnya ya, langsung kita cobain tuh step by step 1 sampai hari ke-20 untuk reach out ke klien tuh seperti apa gitu ya sebagai seorang OCM. Dan kita jadinya kayak punya gelar baru, walaupun bukan gelar ini ya, bukan gelar resmi. OCM gitu, jadi Online Course Manager. Itu sih, kalau dia kalau penasaran, boleh banget ya, itu di klik aja dulu link yang tadi, di scan, terus bisa lihat dalamnya seperti apa penjelasan tentang growth loop. Lengkap banget, asik banget pengalamannya. Walaupun waktu itu saya nggak tepat waktu menyerahkan tugasnya, tapi bermanfaat. Termasuk Alpha Trainings itu juga pakai cara-cara dari yang diajarkan di Growth Loop. Waktu bikin landing page-nya, kemudian cara untuk campaign-nya, semua tuh ilmunya dari Growth Loop. Oh, keren banget ya Teh Adel. Bisa langsung di-apply ya. Bahkan timnya waktu itu, timnya juga di Alpha Training saya ambilnya dari teman-teman di sini, teman-teman di Growth Loop. Jadi memang dengan join eh, satu apa ya wadah kayak gini nih kayak Growth Loop ini membuka lagi opportunity kita ya. Kalau mungkin selama ini kita stuck belum dapat klien, udah jadi VA ceritanya gitu, tapi kok belum dapat aja klien ya. Ya itu kesempatan akan terbuka kalau kita nambah skill set, masuk lagi ke community, aktif di situ dan jalanin semua yang memang jadi metode yang diajarkan gitu ya. Itu wah pasti deh akan berdatangan peluang-peluang baru dan kalau sampai bisa dapat secure klien, ya jangan kaget ya gitu. Karena kita memanfaatkan semua yang ada yang dijadikan fasilitas di sini gitu di Gold Club. Oke, Terima kasih Teh Adel penjelasannya. Ada lagi nggak teman-teman? Ya, oke. Kira-kira. Oke. buat barcode-nya Oh, ya, oke barcode-nya barcode boleh ya, ditampilkan lagi nggak Kak? boleh ini Nah dibuka. ini. Oke. Oke, Mbak Ardin tuh sebenarnya tadi bilang sama saya ini sebenarnya bukan sesi jualan ya, cuman sharing aja gitu pengalaman saya, pengalaman Mbak Ayu ikutan growth loop dan memang poinnya lebih ke sharing kalau growth.
room sharing tentang berbagai macam skill. Nah, kebetulan saya juga sebagai public speaking coach untuk remote working women, jadinya sharingnya tentang speaking skill. Nah, ini juga rutin ya, gitu. Jadi teman-teman kalau udah masuk di community Growth Loop, itu Dulu. bisa dapat sharing. Kayak kemarin ada sharing tentang Notion, ya kan? Ada sharing tentang financial planning, macam-macam gitu. Karena di dalamnya ini teman-teman nih macem-macem banget juga skill setnya. Jadi wah asik lah. Gitu. Asik banget. Oke, Kak Claudia kayaknya langsung ngisi waiting listnya ya. Is, dan langsung Kak, ini luar biasa banget di Growth Loop itu. Dan juga alumni-alumninya juga setiap hampir seminggu sekali juga kita bisa sharing bareng kok Hmm, sini. Oke. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang materinya barangkali? Belum ada lagi. Atau atau mungkin yang mau raise hand bicara langsung boleh Teh. Hmm, ayo, boleh, boleh. Ayo tuh boleh tuh yang mau ngobrol langsung nanya sama Teh Adel, ada Kak Arum, Kak Atika, Kak Diana, Ini anak-anak udah pada selesai ya ujiannya ya? ada yang belum Teh? Ada yang belum ya? Belum. Kalau Ada belum yang belum. masih pada ini ngajarin anak-anaknya nih sambil ikutan sesi ini jangan-jangan. Oke, Iya. Kak Diana raise hand tuh, silakan silakan. Ayo Kak Diana silakan. Kak, karena belum ada yang tanya, aku tanya nggak apa-apa ya. Boleh. Ah, jadi kalau kita itu kan VA, kita disuruh untuk branding gitu ya. Maksudnya kalau bisa ya branding biar ditemuin sama potensial klien. Nah, sejujurnya aku tuh kayak mikir curhat dikit nggak apa-apa ya Kak Adel. Banyak juga nggak apa-apa. Iya, eh, jadi misalnya aku kan udah ambil OCM, terus aku tuh kebetulan klien yang mau aku ambil itu, yang aku ambil itu niche-nya English, English coach. Nah, tapi nih aku tuh kadang bingung mau ngomong misal branding nih, Hmm, mau speaking bahasa Inggris gitu kan di Instagram gitu, misal bikin konten. Tapi hmm, aku tuh bingung yang mau aku ngomongin apa ya. Terus ketika aku udah bikin konten nih, misal aku udah ada ide, aku tanya GPT gini-gini. Nah, udah ada ide, ketika udah jadi udah jadi videonya tuh mau ngepost jadi kayak mikir laginya gini, aduh ini worthy nggak ya, terus apakah kira-kira kalau yang lihat itu, teman-teman yang lihat apakah bakalan mikir apakah ini cringe atau gimana, karena yang aku sampein itu aku mikirnya bermutu nggak ya gitu-gitu loh Kak Adel. Jadi selama ini pun kayaknya hampir setahun deh aku tuh kayak eh udah bikin videonya nggak jadi di post, udah bikin videonya nggak jadi di post gitu terus. Kalau oke. menurut Kak Adel gimana? Oke. Yang pertama adalah gini, dalam public speaking yang menjadi kunci utamanya memang adalah untuk mengubah mindset dulu supaya kitanya confidence. Gimana tadi caranya? Yaitu tadi ya bahwa otaknya harus dikasih evidence, harus dikasih repetisi, latihan-latihan. Tapi sebelum itu juga adalah bahwa kita tuh mau ngasih value. Jadi hilangkan segala keraguan, segala negative thought yang bikin kita kayak tadi. Diana mau posting gak jadi, mau posting gak jadi. Karena takut apa? Because of fear itu ya. Because of fear. Fear of what? Fear people might say it's not good. Fear Iya. people might say it's not useful. Fear people would, intinya adalah fear of objection. Betul nggak? Mm-mm, betul banget teh. Ya, takut. Nah, itu kebanyakan memang hadirnya dari inner self kita sih. Ya, nah supaya si inner self-nya itu juga nggak terlalu menguasai, karena itu mah perlu healing ya gitu. Kitanya yang ubah dulu pemikiran, reframe aja dulu. Setiap muncul pikiran, posting nggak ya? Ah janganlah nanti orang bilang jelek. Ini cringe banget nggak jadi ah gitu. Ubah, reframe. Lihat lagi, tonton lagi. Terus sama Diana bilang ini.
Oke, konten ini akan saya post karena konten ini ngasih value. Saya percaya konten ini ngasih value. Dah, let go. Apapun yang terjadi dengan konten itu, apakah it goes viral, apakah it flops, it's out of your control. The main thing is your intention that you made that content because you believe it has value. Gitu ya. Jadi mindsetnya adalah saya punya value, konten saya ada value-nya. Makanya saya posting. Dah, gitu. Itu sampai di situ aja. Terus apa yang harus dijadikan konten? Itu berkaitan dengan konten-konten personal branding. Yang pertama adalah konten-konten tentang what you do and why you love what you do, gitu ya. Ya tadi I'm a virtual assistant for English coach. Why? Because I love English, because I love learning and I love nurturing people and I love to see people grow from uh, from not confident in speaking English to a level where they are confident enough to speak gitu misalnya ya, itu dibikin jadi konten. Yang kedua adalah kayak pernah punya pengalaman apa nih, kayak apa, behind the scene-nya Diana saat belajar jadi OCM gitu ya, itu diceritain. Kemudian bisa share apa nih knowledge atau skill yang bisa bermanfaat untuk calon klien. Misalnya ngasih tips atau tutorial cara automasi untuk bagaimana supaya leads masuk kemudian diolah misalnya gitu ya. Itu ditampilkan. Apa itu fungsinya? Itu menampilkan ekspertisnya Diana. Ya, jadi bukan sekedar ngasih tutorial, tapi dengan ngasih tutorial itu menunjukkan bahwa Diana expert, ya. Itu untuk personal branding lagi. Kemudian kayak Diana ikutan komunitas apa, ada kegiatan training apa, itu juga diposting. Nah, kemudian misalnya ada quote-quote kehidupan, prinsip apa, value, beliefs, itu juga boleh. Kesehariannya Diana sebagai VA itu juga boleh ditampilkan untuk liatin personality. Karena percaya atau enggak, klien itu juga ada yang lihat personality ya, gitu. Gimana mereka bisa ngerasa cocok, ih enak nih anaknya kelihatannya gitu ya. Saya juga pernah dapat klien seperti itu. Pas saya tanya, kenapa kamu milih saya gitu. Dia bilang, ya saya lihat konten kamu and you look like someone that is fun and good and great to work with. Dia bilang gitu. Cuman karena nonton satu reel saya gitu. Jadi itu yang ditampilkan. Nah, baru sekali-sekali boleh tampilkan juga offer. Like misalnya sebulan sekali ngasih, uh, I have a free assessment for only 2 places, for 2 coaches gitu. Atau enggak, I have a free trial, 2 weeks free trial for 2 coaches. Itu penawaran promo. Nah semuanya itu di-repeat, ulang lagi dijadiin konten. Gitu, Diana. Kalau yang saya pakai ini di Instagram seperti itu formulanya. Tapi sama Hani kan juga udah diajarin ya, sama Mbak Ardin juga diajarin tuh cara-cara supaya kita visible di LinkedIn, di Instagram, itu juga bisa dipakai banget. Gitu. Iya, udah diajarin kok Teh. Cuma memang eh apa ya yang membentengi itu memang dari confidence dalam diri ya. Ya, betul. Mm-mm. Betul banget, betul banget. Dan lagi-lagi uh, kembali ke otak sih sebenarnya ya. Jadi otak dan hati itu kan yang mengontrol kita sebagai manusia gitu. Kadang hatinya kayak udah ini aku mau deh, tapi otaknya yang mencegah gitu kan. Otaknya udah mikirin strategi, bikin konten bagus-bagus, hatinya yang kayak ih jangan nanti kita ini lagi sakit hati lagi, ada yang bilang jelek gitu. Nah, gitu-gitu ya. Tadi tipsnya yang saya bilang di awal ya, jadi tipsnya adalah reframe, reframe aja. Ketakutan-ketakutan itu di reframe, jadi saya punya value yang mau dibagi, saya punya value yang mau dibagi. Outcome-nya gimana nanti nggak usah dipikirin. Gitu ya Diana ya. Mm-mm. Siap, siap Teh Adel. Terima kasih ya Teh ya. Semangat. Aduh, keren pertanyaan Banget. keren banget. Oke, teman-teman yang lain ada Kasih. lagi? Ini dari Kak Claudia. Oh udah ya dijawab sama Kak itu ya. Growth Roomnya dulu setiap hari apa ya? Hmm, Oke. ada Ada recording? Ada. ada. Recordingnya, terus materinya juga bisa diakses ya. Jadi kalau kita udah daftar di Growth Loop, itu kita masuk, ada akses ke platform yang namanya sisteme.io. Nah, itu kita punya akun di situ, kita bisa lihat materinya, videonya, kemudian tutorial yang memang diupload ya sama Mbak Ardin dan Mbak Hani, semuanya lengkap ada di situ.
Materinya lifetime atau selama berapa bulan aja sih Mbak Ardin? Materinya 6 bulan, karena kita mau biar teman-teman juga bisa cepet pahamnya dan gak lifetime. Terus Hmm. juga karena di industri ini perubahannya tuh cepet banget Kak Claudia, gitu kan. Karena kayak sistemnya aja kita belajar bikin landing page, website atau otomasi itu pakai sistem ini. Nah, sistem itu bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu ada update gitu. Jadi makanya kenapa 6 bulan gitu deh. Hmm. Ya, Oke. udah semangat banget tuh Mbak Claudia mau daftar. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan lagi. Biar pede jadi public speaking, apa yang harus dikuasai the most Kak? Oke, bagus banget pertanyaannya ya, Kak Aisyah. Yang pertama adalah kita punya 3V ya. Kalau di public speaking ada verbal, visual, dan apa satu lagi satunya? Ada yang pernah ikutan? Verbal, visual, dan apa ya? Coba apa ya? Apa sih? Iya. Coba apa ya? Ada yang tahu? Coba diketik sambil saya buka contekan dulu. Ada yang tahu? Nah, verbal, vokal, dan visual ya. Tuh. Verbal, vokal, dan visual. Nah, itu yang jadi kinestetik. Lalu ini ya, ya kinestetik tuh ke gerakan ya gitu ya. Oke, verbal pertama, bagaimana kita mengerti cara untuk deliver, kemudian pemilihan kata atau diksi gitu ya. Kemudian bagaimana kita tahu struktur bicara itu, bahwa kalau bicara itu ada opening, ada bagian isi, ada bagian closing juga, dan di antaranya itu ada transisi. Di dalam opening pun ada bagian-bagiannya lagi, di dalam isi itu ada bagian-bagiannya lagi, di dalam closing itu ada bagian-bagiannya lagi. Kita harus tahu itu. Kemudian vokal, gimana kita latihan tadi, yang kita latihan sedikit lion face itu latihan untuk artikulasi. Latihan untuk intonasi, supaya suara kita tuh bernada, enak, kedengarannya flowing, orang nggak akan bosan. Itu latihan intonasi. Kemudian ada latihan pausing, ya, cara untuk menggunakan pause supaya nggak banyak filler words kayak notice nggak saya bicara dari tadi ada e-nya nggak sih teman-teman? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu hasil dari latihan berpuluh-puluh tahun. Tapi teman-teman jangan tahu, "Oh, berarti harus puluhan tahun latihannya." No. Intinya adalah dengan latihan. Dengan latihan si itu akan hilang. Dengan teknik posing, dengan teknik emphasizing, bagaimana kita menekan, kasih penekanan di kata-kata yang penting supaya berdampak katanya. Kemudian bagaimana kita menggunakan gestur. Nah, gestur itu masuk ke visual. Tadi ya ada verbal, vokal, dan visual. Dimana kita harus presence, bahwa tadi ya ternyata presence itu yang lebih pengaruh kalau dalam public speaking. Out of the three, si visual ini ternyata yang paling berpengaruh. Gimana kita tampil presentable, sesuai dengan misalnya acaranya formal ya, berpakaiannya formal, acaranya non formal santai, temanya 90s, busanalah sesuai dengan temanya gitu ya. Hargai orang yang hadir dengan tampil dengan baik. Kemudian tadi eye contact, gimana kita juga pakai gerakan tangan, gimana kita juga posisi tubuhnya terbuka, gimana kita berhadapan dengan orang, apakah harus sedekat ini atau jauh gini, kan beda ya gitu. Ini semua bagian dari komunikasi itu. Jadi semenarik itu ya belajar public speaking itu. Dan percayalah, orang-orang yang secure client itu biasanya bukan karena mereka tuh ahli banget, tech whiz banget gitu, enggak, tapi karena mereka percaya diri saat deliver tentang dirinya pada saat discovery call, atau pada saat sedang pitching, atau pada saat sedang ketemu sama orang lain di satu acara misalnya, ngobrol, "Hey, saya tuh VA lo, saya tuh OCM lo, bisa bantu gini-gini." Dan dia percaya diri delivernya, ngomongnya, itu yang biasanya bikin mereka bisa secure client. So kalau dibilang, "Ah, saya mah nggak perlu public speaking, buat apa ya?" gitu, kan nanti juga kerjanya di balik layar. Nah, justru ya, gitu, ini perlu banget. Apalagi nanti kalau pengen maintain dan punya klien yang long term. Kalau pengen punya klien yang long term, klien itu betah dengan VA-VA atau digital support yang komunikasinya enak, yang lancar komunikasinya, bikin mereka tuh nggak ribet pusing, yang lancar komunikasinya dan
percaya diri setiap mereka report atau setiap mereka kasih masukan gitu ya gitu. Makanya kita perlu banget skill yang satu ini. Tuh kata Hani setuju banget. Masya Allah, thank you. Katanya kak keren banget. Terima Siapa Teh kasih. Adel mah keren deh. Nah nih teh, kalau komunikasi jelas tapi muka datar, emotionless gimana kak? Nah itu makanya tadi kan ada 3V ya. Salah satunya juga Iya. visual tuh selain gestur, ekspresi wajah, facial expression main. Masa iya kita mau ngomong gini, misalnya klien lagi marah ya gitu. Ini kenapa? Kok follower saya nggak naik-naik? Ya karena ya I don't know. Ya it just doesn't grow. Masa mau gitu ya? Tunjukkan kayak concern kita. Yes, yes, I'm really sorry. Yeah, it's unexpected. Really sorry, but I think I can come up with a better idea and better strategies. How about if we do this for next month gitu ya. Jadi dilihatin bener-bener facial expression juga main gitu ya. Nyebelin banget kalau ngomong sama orang yang dianya datar kan ya. Jangan sampai kayak gitu. Apalagi misalnya klien cerita dia lagi eh, ketimpa musibah misalnya, terus kitanya yang malah salah kaprah gitu. Oh, I'm really sorry. Loh, kok ketawa ya gitu. Jadi ya perhatikan facial expression itu juga bermain. Di sini lagi-lagi serunya belajar public speaking ya, karena di situ juga ada seni peran. Dimana kita harus menempatkan emosi dengan baik dalam bentuk suara, dalam bentuk ekspresi wajah, dalam bentuk gerakan gitu kayak I'm really sorry. Itu kan menunjukkan sorry banget. Instead of kayak I'm really sorry gitu. Ya, beda kan gitu. Jadi ada seni perannya juga tuh nanti kalau belajar itu gitu. Seru deh, pokoknya seru banget. Jadi yang mau lanjut belajar, ayo let's go. Mau one on one boleh. Oh, Mau group coaching subhanallah. bisa banget juga ya. Oke. Yes, terima kasih Teh Adel. Ada lagi nggak teman-teman? Tuh, yang penasaran bisa join, ada webinar, ada join one on one ya Teh, sama di Alpha ya Teh. Betul. Tuh. Oke. Ada lagi teman-teman? Gimana Kardin? Aku aku ini juga aku nanti mungkin nanya sama sharing juga nih sebetulnya Teh Adel Kayu. Hmm. Jadi karena kita kan sempat ngomongin course management Hmm. dan ternyata ada dua klien aku, mereka coach, mereka punya course juga. Mereka tuh ternyata punya coach public speaking juga gitu. Dan coachnya itu bisa ngebantu nemuin suaranya mereka. Maksudnya suara tuh dalam artian bener-bener kita kan pengennya terlihat seperti apa sih gitu, betul nggak sih Teh Adel? Ya. Kita mau terlihat seperti apa nih gitu. Ada klien aku yang suaranya itu nggak yang apa ya, bukan yang cheerful, bukan yang kayak gimana, tapi yang kayak orangnya tenang kayak gitu. Jadi di segala konten, di webinar, di bahkan di materi sosial media, ya udah itu tone-nya dia gitu. Jadi itu menarik banget ya. Maksudnya jadi klien aja juga mereka tuh belajar public speaking gitu. Dan aku ngerasa memang buat menyampaikan ide itu penting gitu ya. Buat tadi prep itu menurut aku formula yang oke banget gitu ya Teh Adel, biar kalau kita bingung ingat aja prep gitu kan. Itu bisa bisa apa ya, membantu banget pastinya buat nanti deliver deliver idea gitu, apalagi pas discovery call. Karena kalau discovery call sebagai course manager itu bahkan yang ditanya strategi gitu kan, nggak bukan hal teknis lagi tapi strategi yang bikin kita mikir Ya, apa ya gitu. Kita harus berbuat apa ya untuk bisnis ini kayak ya. gitu sih. Terus jadi tadi lo yang mau aku tanyain adalah dari cerita coach yang tadi kan ada masing-masing orang punya suara nih ternyata. Itu apakah memang berbeda-beda atau sebaiknya memang didesain gitu. Didesain itu dalam artian aku misalnya bukan orang yang cheerful gitu ya, aku orangnya yang santai gitu kan. Apakah harus mengubah persona sesuai dengan target audiens atau ya udah be Hmm, yourself kayak ya. gitu. Oke, ya, pertanyaannya bagus banget ya, bagus banget beneran Mbak Aldin. Karena ini banyak banget ditanyakan juga sama teman-teman yang ikutan Alpha Trainings ya. Jadi gini, dalam public speaking itu ada beberapa karakter pembicara. Ada yang memang dia di level yang slow, medium, dan upbeat gitu ya. Ada orang-orang yang memang motivasional dan wah
bergelora kayak Presiden Prabowo kalau ngomong gitu kan ya kayak gitu. Ada yang memang ya kayak tadi kliennya Mbak Ardin yang slow aja, dia pace-nya santai gitu. Nah, sebaik-baiknya public speaker adalah yang bisa versatile, yang bisa fleksibel, bisa masuk di berbagai tempat sesuai dengan keinginan dari kliennya. Let's say dia harus bicara di acara yang harus menggebu-gebu motivasional, dia bisa gitu ya. Tapi ini perlu ini ya, perlu juga assessment diri. Kita harus nyoba, harus mau nyoba. Bisa nggak nih kita? Ya, sambil kita tahu bahwa saya ini sebenarnya originally saya ini misalnya di level middle. Saya ini yang karakternya middle aja gitu ya, middle. Tapi turun ke slow bisa. Kalau dibawa ke upbeat bisa nggak? Nah, itu kita yang harus ngukur ya dan harus berani nyoba. Dan itu yang akan ngerasain nanti kita sendiri. Kerasanya gimana? Kerasanya nyaman atau enggak? Capek atau enggak? Terkuras energinya kayak gimana nih setelah selesai? Apakah begitu selesai acaranya langsung pingsan gitu ya? Berarti itu sudah sangat memaksakan diri. Nggak sesuai dengan kepribadian. Nah ya, jadi nanti kita yang menentukan. Apakah memang mau stay aja di level kepribadian kita? Saya mah pembicara yang slow aja, slow pace. Oke, it's okay. Nggak mau ke atas nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal work on gimana caranya walaupun slow pace, tapi bisa menarik dengan tadi mainin pose, mainin artikulasi, mainin gimmick-gimmick kayak gimana engagement dengan audience. Itu banyak tekniknya. Ya, jadi know your limits dulu sambil usahain untuk naik dulu. Naik bisa nggak? Setelah itu kerasa nyaman atau enggaknya, you decide mau di karakter yang mana, mau dibentuk aja gitu ya sesuai order, lagi ordernya pengen diminta untuk ceria ya udah aku ceria gitu, atau enggak tolak aja orderan-orderan yang ceria, nggak bisa, saya mah hanya pembicara yang kalem gitu gitu. Tapi sebaik-baiknya yang paling jago adalah yang memang bisa fleksibel di berbagai macam karakter, Mbak Ardin. Kalau konteksnya kita sebagai public speaker yang memang di hire untuk berbagai event, bagusnya begitu. Tapi kalau public speakingnya digunakan untuk personal branding sendiri, ya berarti kita harus seotentik mungkin. Jangan kayak membentuk persona yang bukan diri kita. Orang tuh akan ngerasa juga ya, audiens nanti akan ngelihat bahwa ini mah dipaksain ya gitu. Nah, jadi kitanya juga harus assess diri tadi. Kita ini termasuk speaker yang karakternya gimana, dan itulah yang nanti seotentik mungkin ditampilkan sebagai personal branding kita. Gitu. Itu yang biasanya ditanyain beneran banget, Mbak Ardin. Teman-teman tuh pada bingung, aku tuh harus jadi pembicara yang kayak gimana ya gitu. Ya, itu tergantung konteksnya untuk personal branding atau memang untuk terima orderan eh, ini ya, jadi public speaker yang bawain event gitu. Gitu. Oke, Teh makasih Adel, Mbak ada Adel. yang mau tanya nggak nih Teh? One on one sessionnya hanya khusus public speaking ada ya? Soalnya aku ada jadwal interview with my first client Rabu depan. Mhm. Oke, kalau mau, iya tadi yang saya bilang misalnya minggu depan ada jadwal discovery call, pengen lebih mantap cara bicaranya, boleh langsung aja nanti di Growth Loop Insight booking ya, one on one sessionnya. Nanti kita akan latihan bareng supaya discovery call-nya lebih udah udah prepare gitu. Boleh banget ya, Indri. Ah, siap tuh Kak Indri, kata Teh Adel siap tinggal di cus. Oke. Selamat ya, ya. Aduh, asik banget. Wah, good luck sekali. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Oke. Kayaknya saya perlu mencoba Teh Adel. Boleh. Oke. Ini hostnya langsung mau booking juga one-on-one. Oh iya iya iya. Iya Boleh Teh banget. Adel. Teh, aku mau tanya Teh. Hmm. Eh, sebenarnya sih secara pribadi ya, karena aku jujur untuk bahasa Inggris itu masih beginner banget ya Teh. Jadi sekarang itu aku masih, akhirnya aku belajar di Duolingo sih Teh. Karena aku juga teman untuk eh, belum ketemu teman yang bisa ibaratnya diajak untuk berbahasa Inggris lah gitu Teh. Nah, eh, apakah dengan aplikasi tersebut itu efektif atau tetap harus kita cari teman yang bisa ngajarin gitu Teh?
yang paling efektif adalah digunakan setiap hari. Hmm. Uh, Living, breathing in English, even dreaming in English kalau bisa gitu ya. Jadi mulai dari ya pakai aplikasi kayak Duolingo gitu bisa bantu, tapi harus sesering mungkin juga diaksesnya. Terus kalau bisa ngomongnya mulai hari ini pakai bahasa Inggris aja ke siapapun gitu ya. Atau banyak role play walaupun sendiri di depan cermin ngobrol pakai bahasa Inggris. Dengerin lagu-lagu yang bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris, nonton drakor pun subtitlenya bahasa Inggris aja, nonton dracin pun subtitlenya bahasa Inggris aja. Jadi Oke. harus terekspos sebanyak mungkin dengan bahasa Inggris sih gitu. Jadi yang paling efektif adalah seperti itu. Karena semakin sering terekspos ya jadi makin biasa. Lagi-lagi kita mentraining otak kan ya. Gitu. Harus dengan terus-terusan terekspos dan kitanya juga action ngomong langsung bahasa Inggris. Nah, kalau bingung-bingung tadi kalimat-kalimat transisi itu bisa membantu ya. Bahwa, oh kalau mau ngomong ini awalnya tuh gini dulu. Nah, nanti endingnya say thanks tuh ternyata banyak cara ya gitu. Kalau mau uh, menyampaikan ide tuh ternyata banyak cara ya gitu. Nggak usah ngomong I have an idea gitu. I think nggak usah melulu bilang I think gitu ya. Banyak banget tadi kalimat transisi yang bisa dicoba. Gitu Ayu. Siap, kasih Teh. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Aman, aman, aman. Ini Aman. udah nih eh, udah di scan ya. Kalau sudah eh, aman, nggak ada pertanyaan lagi. Intinya adalah kalau dari saya, you don't need perfect English ya. You only need presence and clarity. Bahwa kitanya tuh hadir dengan sosok yang tenang, percaya diri, dan menyampaikan pesannya secara jelas. Clarity tadi yang formula prep ya, dipakai aja. Prepnya itu tadi apa? P-nya apa yo? Masih inget nggak? Ayo, Mbak Ayu inget nggak? Eh, Poin, Poin, terus R-nya? reason, Reason, udah gitu, E-nya example, example, udah gitu, P-nya lagi, poin lagi. poin lagi Poin lagi. dikit ya. Oke, jadi gitu aja dari saya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau mau lebih banyak lagi latihan bareng, yuk langsung aja kontak. Nanti boleh DM ke saya, DM ke Mbak Adin atau ke Mbak Hani, atau ke akunnya Growth Loop ya. Siap. Oke, teman-teman. Sekian dari webinar kita. Kita tutup malam ini. Terima kasih Teh Adel, Kak Ardin, Teh Ani atas webinar malam ini. See you next webinar. Terima Thank kasih. Yo, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak akan foto dulu Salam, nih. terima Foto dulu nggak Teh? kasih Foto semuanya. dong. Oh iya, Foto. boleh, boleh. Foto Teh, foto lupa. Yuk, yang Foto. bisa on cam ya. Oke, satu. Oke. Pakai apa ya? Bentar-bentar Teh. Ya, Nah, ini Oke, aku screenshot. screenshotnya gimana ya? Aku nggak bisa screenshot Teh. bisa, bisa. Aku Udah. aja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua, Teh Adel, Teh Hani, Teh Arin, terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak Ayu, Teh Dadah. Adil, dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sesi Dadah. selanjutnya. Dadah. Selamat istirahat. Assalamualaikum.